Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini atau video kali ini, Kang Hakim sedang berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, di belakang Kang Hakim ini ada sebuah masjid, yaitu masjid yang berada di dalam perut bumi. Seperti ini penampakan masjidnya, teman-teman. Ini merupakan akses masuk menuju Masjid Asbabul Kahfi ya, yang berada di dalam perut bumi. Itu merupakan jalan raya atau jalan utama. Jadi kita masuk terowongan ini terlebih dahulu. Dan untuk posisi masjidnya sendiri, ini berada di sebelah sini nih. Tuh, kiri kanannya bagus banget ya. Banyak ukiran-ukiran yang wah, dilapisi warna emas. Kalau ini tuh batu semua ya. Dan di atas juga itu ada sebuah ruangan ya. Nggak tahu ruangan apa, kurang hafal. Nanti kita ngobrol langsung bersama Pak Ustadz yang mengelola atau DKM Masjid Asbabul Kahfi ini. Kebetulan banyak juga ya pengunjung atau peziarah yang datang ke sini yang ingin tahu masjid yang berada di dalam perut bumi. Dan untuk sebelah sini ini merupakan tempat ngambil wudhu ya, ngambil wudhu jamaah pria. Dan kalau sebelah sini ini tempat ngambil wudhu jamaah wanita kayak gini. Jadi ini ngikuti bentukan ya, bentukan guhanya. Terus di sini juga ada tulisan dilarang merokok dan ada tulisan dilarang masuk karena mungkin ini tempat-tempat privasi atau rumah dari pemilik, bukan pemilik sih, karena ini kan apa ya, masjid ini tuh ditemukan, bukan ditemukan ya, pokoknya kayak gitulah pada intinya, sama Syekh Al-Maghribi. Mungkin keturunan dari Syekh Al-Maghribi sekarang menetap di sini. Dan di sini juga dilarang masuk karena ini area kamar santri. Jadi ada area-area privasi. Dan ini merupakan awal mula kita memasuki Masjid Asbabul Kahfi ini. Nah, ini kita udah disuguhkan dengan hiasan dinding yang luar biasa, wah banget ya. Nah, ini ada gentong, namun ini bukan terbuat dari emas semua ya, cuman hanya dicat berwarna emas. Bukan emas ini ya, dicat berwarna emas. Jadi ini dulunya tuh sebuah guha, dan untuk sejarahnya nanti kita bakal tanya langsung ke Pak Ustadz ya. Nah, ini sama gentong yang terbuat dari emas. Bagi para penonton yang penasaran dengan sejarah dari Masjid Asbabul Kahfi ini, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang bantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu melderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Mari kita lanjutkan review masjidnya ya teman-teman. Ini ada tulisan tempat sholat. Dan ini ditutup ya. Jadi jalannya untuk cukup satu akses jalan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama Pak Ustadz ya? Iya. DKM Masjid Asbabul Kahfi. Iya. Kenalin Pak Ustadz. Iya. Saya Hakim dari Majalengka. Oh, iya. Ya, datang ke sini mampir mau sembahyang duhur, terus ya kan unik juga ini masjidnya berada di dalam perut bumi. Iya, betul, Oke. betul. Sama Pak Ustadz siapa Pak namanya? Ustadz Joko. Pak Ustadz Joko. Berarti Iya. Pak Ustadz Joko ini selaku DKM di sini. Iya, sekaligus pengelola. Pengelola masjid. Iya, pengelola Oke. masjid. Dan kalau masjid ini tuh bukan ditemukan sih, dibangun atau apa gimana tuh istilahnya? Jadi awalnya ini Almapullah penemu gua ini, masjid ini, beliau mendapat petunjuk selama diperintah gurunya untuk membangun pondok pesantren, tapi bekas pertapaan para wali. Almarhum Kiai dalam pencarian itu 3 tahun, dari ujung kulon, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, akhirnya ketemulah di sini tahun 2002 Di daerah Tuban. di daerah Tuban, Kecamatan Wire, Desa Gedungombo. Berarti ini tuh dulunya bekas tempat pertapaan. Pembuangan, ya, Pertapaan para wali. pertapaan para wali. Wali Songo. Wali Songo. Karena ketidaktahuan dari masyarakat sekitar, dulu ini adalah pembuangan sampah. Nah, tempat pembuangan sampah warga sekitar Kabupaten Tuban buangnya sampah di sini.
Dan sekarang dirubah lah, disulap jadi kayak gini, kembali ke asal. Ke asalnya. Karena masyarakat nggak tahu kalau ini tempat pertapaan para wali, maka akhirnya Almarhum Yai membersihkan sampah ini, dikerahkan santrinya untuk membersihkan sampahnya di sini selama 18 bulan untuk membersihkan sampahnya aja. 18 bulan lamanya. 18 bulan. Berarti 1,5 tahun ya? Hampir 2 tahun. Terus habis kita bersihkan. Karena apa kok lama? Karena nggak boleh dibakar. Nah, ular-ularnya pun kita nggak boleh diapa-apain. Kita masukkan, kita waktu pembukaan ini dapat 18 karung. Akhirnya kita amankan di gua paling belakang, insya Allah nggak akan pernah ganggu lagi. Nah, selama pembangunan ini, kita mulai pembangunan 2002, akhirnya kita bersihkan, kita bangunlah seperti ini, yang luasnya hampir 2 hektar. Luas masjid Luas ini? Pondok pesantren ini, gua ini. Oh, gua nanti ini luasnya? bisa lihat ke belakang-belakang. Oh, baik sama Pak Ustadz ya. Iya. Berarti di sini ada 18 karung ular. Ularnya sebesar apa sih? Macam-macam, mulai dari yang anakan sampai yang gede sampai yang sebesar kaki. Bermacam-macam jenis Macam-macam ularnya. jenisnya. Piton yang lebih dominan tuh piton. Yang kita ini kan. Kalau di sini tuh ada ruangan apa aja sih? Karena lihat-lihat banyak kayak ruangan-ruangan gitu. Ada ruangan privasi juga. Silakan, ya. Boleh. Ya, kalau lewat sini aja ya. Oh, lewat sini. Kalau ini tempat masjid bawah. Kalau tempat sholat, kalau jamaah datang ke sini mau sholat, Di sebelah sini. sholat sini. Karena kita udah sediakan mukna, yang belum bawa mukna. Kalau yang di masjid utama itu tempat kita bertawasul. Nah, disinilah tempat para waliullah berunding. Nah, masjid ini masjid peninggalan Syekh Maulana Maghribi yang saat ini makomnya banyak tapi yang ini kan ada yang bilang di Pandeglang Banten, ada yang di Pekalongan. Nah, di itu juga nih masjid peninggalan Syekh Maulana Maghribi. Dulu bukan seperti ini, hanya ini. Kalau ornamen-ornamen ini tambahan dari Al-Maghfurullah Yai. Berarti kalau seperti tiang penyangga ini tambahan dari Al-Maghfurullah Yai. Iya, Al-Maghfurullah yang didesain khusus untuk menambah kecantikan dari masjid ini. Tapi ya mohon maaf kalau musim hujan bocor. Jadi kita biar jamaah nggak terganggu kita kasih ini. Tapi biasanya kalau nggak musim hujan, alhamdulillah kita lepas, jadi atasnya pun masih alami. Berarti bebatuan goa ya? Iya. Kalau awalnya berarti dulunya seperti goa Saparwadi yang di Pamijahan kayak gitu? Iya, benar. Nah, tempat itu kok ada miniatur Ka'bah di sebelah mana, maaf? itu, miniatur Ka'bahnya. Oh, maaf. Nah, boleh ini ke mimbar lewat mana nih? Atau kalau itu mohon maaf agak bocor. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh masuk berarti, Yai? Boleh. Tapi ya mohon maaf agak basah. Oh, enggak apa-apa. Iya. Nah, ini ada miniatur Ka'bahnya, bertujuan untuk apa? Nah, Ustadz? jadi kita selalu biasanya jamaah yang datang ini menginginkan hajat-hajatnya terkabul. Kalau pengen berangkat ke tanah suci biar dimudahkan ini kita. Nah, kebetulan satu ini selain menghadap untuk patokan kita untuk hadap kiblat, yang kedua semua jamaah yang di sini insya Allah secepatnya diberangkatkan ke tanah suci sama berarti Allah, itikaf zikir di sini. Itikaf zikir di sini. Boleh ke bawah? Boleh, Ustadz? silakan. Sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi teman-teman, ini tempat itikafnya para jamaah, tempat zikir atau sholawatannya para jamaah. Dan untuk tempat tinggal Al-Maghfurullah Yainya sendiri dulu di mana? Di atas. Oh, yang tadi. Di atas, ya, Oke. di atas. Dan kalau Syekh Al-Maghribi berarti di sini tempat Ya, tinggalnya. Beliau di sini. Kenapa kok di sini beliau di sini? Ini tempat berundingnya para wali. Nah, kebetulan dulu Al-Maghfurullah Gus Dur, terus Mbah Maimun Zubair. Nah, 3 tokoh penting, salah satunya Romo Yai Fakih Langitan memberikan petunjuk. Kalau kebetulan pada saat kita bangun ini kita belum tahu arah kiblatnya kemana, kebetulan arah kiblatnya
di sini akhirnya dibuatlah miniatur Ka'bah karena di dalam gua kan sulit menemukan arah kiblat. Akhirnya kita mengundang Romo Yai Subhan Mubarok, mengundang tokoh ulama Karismatik. iya yang karismatik, Mbah Maimun, salah satunya Almarhum Gus Dur sama Romo Yai Fakih, diundanglah ke sini untuk menentukan kiblat. Akhirnya pas tepat di sini arah kiblatnya, yang dimana kata dulunya ini tempat berundingnya para waliwo untuk Wali menyebarkan Songo. ajaran. Ya, di sini, di situ juga. Oh, Tapi sama. mohon maaf, di situ agak kita sakralkan. Oh gitu, nggak jadi nggak boleh. sebarang. Oh jadi nggak boleh Karena masuk. Jadi agak kita sakralkan di situ karena banyak dimensi-dimensi Oh, lain yang masih ini kan. Oke, berarti Nah. tidak boleh. Berarti kalau ke sebelah sini boleh, Pak Boleh, Ustadz? boleh. Sebelah sini ke arah mana, Pak Ya, Ustadz? yang itu langsung ke masjid bawah. Oh, masjid bawah. Oh, yang tadi. Iya, masjid bawah. Oh. Dan ini berarti di Ka'bahnya ada dalamnya juga ya ruangannya. Iya, Ini ruangannya. boleh masuk ke sini atau tidak boleh? Ya boleh, cuman ini apa? Maaf, agak saya- basah ya, loh. Itu masih kelihatan ya. Nah, Oh, masih banyak Basah air kayak- ya. Nah, Oh, ini berarti gua ya teman-teman. iya. Cuman kalau ini mau bangunan membentuk Ka'bah karena kebetulan pas arah kiblatnya ke arah sini. Atas sini. Oke. Ini untuk jamaah wanita di sini. Yang ini wanita, yang sana para laki-lakinya di sebelah sini. Oh, para laki-laki ini sebelah sini. Kalau yang itu Ya. tempat imamnya sebelah sini. Oh, tempat imam sholatnya. Ya, imam sholatnya sebelah sini. Tempat imam berarti yang itu ya. Ya. Sebelah sini tempat imam sholat untuk sholat berjamaah. Jamaah. Yang situ perempuan, yang sini para prianya di sini. Itu ada itu juga rombongan juga. Iya, rombongan. Boleh. Rombongan ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak ganggu waktunya Pak Ustadz. Yuk. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Dan untuk masjid sendiri nih, masjid ini Masjid Asbahbul Kahfi ya dibilangnya karena berada di dalam perut bumi. Itu kalau sekarang masih digunakan untuk sholat yang 5 waktu kah atau misalkan sholat Jumat kayak gitu? Kalau untuk sholat Jumat kita adakan di atas, di masjid atas, bukan di tempat sini. Karena di sini yang di bawah ini karena banyak pengunjung, banyak ini takutnya ganggu beliau berziarah. Pas hari itu akhirnya untuk sholat Jumat di masjid atas. Memang di sini dikhususkan untuk para peziarah yang Bertawasul. bertawasul. Kalau sekedar sholat aja Di sebelah sana. tadi. Berarti yang ini mah yang tadi yang besar ini tempat bertawasulnya ya. Iya. Tawasul kepada Rasul, hadiah kepada arwah ya. Iya. Itu tempat sakral karena mungkin ada dunia-dunia dimensi-dimensi lain atau dunia-dunia goib kayak gitu. Iya. Jadi tidak boleh sembarangan orang masuk, hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke sana. Jadi kalau alasnya sendiri dulu masih tanah ya, Pak Masih Ustadz? tanah. Pertama sama Pulau Yai gelar untuk pengajian istiqosah. Ini kita alasnya pakai tikar pandan. Jadi lampunya pun kalau istiqosah biar lebih sakral sebenarnya dimatikan lampunya. Nggak boleh nggak boleh ada penerangan sama sekali itu. Biar lebih khusyuk. Baru selesai kita tawasul, kita tahlil, baru kita baru dinyalakan. Dinyalakan. Nah, alhamdulillah selama perjalanan dari 2002 sampai sekarang banyak jamaah yang datang ke sini, berziarah ke sini, tahlil, berdoa. Nah, alhamdulillah banyak keberkahan yang diinikan. Jamaah kita bukan dari Indonesia aja, Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan kemarin itu mualaf dari Inggris, para mualaf. Oh iya. Ada boleh Ya, silahkan. sebentar ya. Saya ada panggil kiai sebentar ya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Bapak rombongan dari mana nih Pak? Dari Surabaya. Rombongan keluarga atau rombongan peziarah? Rombongan keluarga. Sengaja datang ke sini, mampir penasaran juga mungkin ya. Nah ini kebetulan datang juga para jamaah ya, rombongan 1 bis, nggak tahu 2 bis nih. Dari mana kita tanya. Assalamualaikum Ibu, maaf ini rombongan dari mana Ibu? Dari Latar Santri. Berapa bis? 1 bis. 1 bis. Rombongan ziarah Wali Songo berarti ya? Enggak. Ziarah Wali Tuban sini. Oh Wali Tuban. Iya. Jadi wilayah Jawa Timuran aja. Jawa Timuran saja. Makasih Bu ya. Sama Ibu siapa? Dengan Ibu Nur. Ibu Nur. Nah ini rombongannya berarti perempuan semua. Perempuan semua. Perempuan semua. Fatahiyat ya. Istiqosah.
Istighosah. Jamaah istighosah. Ini jamaah istighosah di sini mungkin mau melaksanakan istighosah ya, tawasul bersama di sini. Nah, ini seragaman semua warna merah. Dan di sebelah sini ini seperti ada kayak ruangan ya teman-teman. Nggak tahu ini ruangan untuk apa. Nanti kita langsung tanya Pak Ustadz Joko. Kebetulan Pak Ustadz Jokonya sekarang lagi ada kesibukan, lagi ada tamu. Tuh ayat tulisan tuh, Pertapaan Putri Ayu Sedang Harjo. Ini para jamaah nih, para jamaahnya ya, teman-teman ya. Banyak sekali rombongan, satu bis semua warna merah. Nanti mungkin setelah ini kita lanjut, nggak tahu keliling kemana lagi nih, diantar sama Pak Ustadz Joko. Dan ini ada tempat apa nih ya, seperti kayak untuk balang jumroh gitu ya, kalau misalkan ada pas pelaksanaan ibadah haji. Nah ini material bahan bangunannya teman-teman, bisa teman-teman sendiri. Ini marmer atau apa nih ya, marmer ya, marmer bagus banget, luar biasa, subhanallah. Ini marmer semua, coba bayangin hitung. Terus itu ornamen-ornamen, hiasan-hiasan dinding yang di sebelah sana itu sangat pada bagus-bagus semua. Oh ini ruangan apa Pak Ustadz? Ini ruangan yang disakralkan di sini karena ini tempat pertapaannya hilang jasad muksanya Kanjeng Putri Ayu Sedang Harjo. Kanjeng Putri Ayu Sedang Harjo itu nenek kandungnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang hilang jasad raganya di dalam. Nah, beliau sampai sekarang pun masih ada di sini yang menyaksikan kita berdoa, bertawasul. Assalamualaikum. Sejarahnya beliau, silsilahnya Kanjeng Putri Ayu Sedang Harjo punya putra namanya Raden Mas Tumenggung Wilwatikto. Tumenggung Wilwatikto, Bupati Tuban pertama, punya putra yaitu Raden Mas Sahid, kesebut Sunan Kalijogo. Jadi ini neneknya beliau. Tapi kalau eyang kakungnya beliau satu kompleks sama makame Ronggolawe yang sebelah baratnya Sunan Bonang. Berarti di sini tempat hilangnya. Iya, hilang jasad di dalam. Di dalam. Di dalam, iya. Oh, tapi nggak bisa masuk ke dalam ya? Masuk, boleh. Bisa. Oh, boleh. Assalamualaikum. Sama Pak Ustadz. Iya. Cuman gelap ya. Ya. Nah teman-teman, jadi ini tempat menghilangnya neneknya ya, nenek dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang hilang jasad raganya. Yang hilang jasad di mana? Di sebelah sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Oh, di mana Pak Ustadz? Itu. Yang itu yang ada Iya, warna. iya. Berarti nggak boleh ke sana. Boleh, silakan untuk ini. Oke. Tapi mohon maaf agak basah. Oh iya, licinnya itu ya. Jadi tempat penghilangnya nenek dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Berarti banyak juga para peziarah yang sering tapak di sini. Iya, tafakur. Tafakur. Jadi kalau di sini ini, kalau biasanya kalau musim pilkada, jadi ada hajat-hajat khusus yang mau mencalonkan dewan, bupati, bahkan kalau ada gubernur atau apa, kalau mau ini biasanya biar berdoa di sini selama petunjuknya kiai gimana. Jadi ini banyak dari pribadi yang pengen hajat-hajatnya cepat terkabul, beliau bertawasul karena menurut Al-Maufullah Kiai inilah apa untuk mengangkat derajat kita. Jadi apa yang kita insya Allah kalau kita bertawasul kepada beliau, insya Allah apapun ya semua tergantung Allah. Kita Allah yang ini kan. Cuman ini hanya lantaran aja. Sebagai pelantara, sebagai tetap yang pelantara. mengijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, terkabulnya betul. doa-doa kita. Amin, iya betul gitu. Oke. Jadi ini beliau. Di sebelah sini ya teman-teman. Iya. Jadi kalau misalkan di daerah Sunda, di Tatar Sunda kan ada kisah menghilangnya Prabu Siliwangi kayak gitu. Nah, Prabu Siliwangi juga kan terkenal menghilang secara misterius. Ini ada apa tuh? Oke, sehubungan ada yang sedang tawasul, mungkin saya pamit. Pak Ustadz, keluar ya, keluar. Iya. Nah ini area tempat apa nih?
sama juga ya, tempat pertapaan kayak gitu ya, tempat pertapaan dan menuju jalan keluar juga. Jadi jalan keluarnya mungkin lewat sini. Kalau ini tempat apa Pak Ustadz? Oh, masuknya lagi ada keluar. Itu arah keluar dari sebelah sini. Nah, teman-teman, ini arah keluarnya. Jadi di sini boleh dipakai sendal atau nanti aja deh nanti sekalian. Dan ada area tamannya juga di sebelah sana tuh, taman untuk santai ya, tempat nyantai para jamaah di sini atau para santri di sini. Ah, ini ada tempat apa lagi nih ke atas sana tuh? Ya, bagus banget. Cuman di sana ada tulisan dilarang masuk, tidak boleh masuk ke area sana. Ini tempat souvenir, tempat berjualannya para warga di sini. Bu, ramai Bu jualannya Bu? Ya, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Biasanya kalau misalkan ramai pengunjung, bulan-bulan apa aja sih Bu? Bulan itu Mas, habis besar ini. Seperti apa? Surah. Oh iya, Muharram. Pas tanggal 1 Muharram biasanya ramai para peziarah ya, Iya. peziarah Wali Songo. Iya, Ibu makasih Bu ya. Iya. Kita lanjutkan lagi. Di sini juga sama, ada penjual souvenir juga. Mas, misi. Wah, luas ya. Tadi nyampe 2 hektar katanya luasnya tuh, luas guanya itu. Nah, pintu keluar ke sini. Jadi ini manfaatnya benar-benar banyak sekali ya teman-teman. Kenapa saya bilang kayak itu? Ya masyarakat sekitaran sini bisa ikut mencari nafkah juga dengan cara berjualan. Nah, kayak tadi yang jualan souvenir, jualan dompet kayak gini, terus apa lagi? Yang bersih-bersih, bantu-bantu kayak gitu. Nah, ini guanya banyak juga ya di sini. Kalau ini tempat apa ya? Tempat sakral juga seperti ini. Ini tempat untuk bertawasul ya. Tuh, kayak gitu. Terus bawahnya nggak tahu tuh tempat apa. Kita nggak bisa masuk ke sana. Kita lanjut lagi ke sebelah sini, yang ngikutin arah jalan keluar aja. Wah, ini bisa-bisa kesasar. Nah, ada 2 akses jalan ternyata ya. Akses jalan keluar ke sebelah sini, cuman sekarang ini ditutup. Kalau ini tempat apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wow. Bagus banget ya. Tuh. Jadi udara segar dari sini. Ya enggak? Cuman sekarang udah enggak, jarang orang yang lewat ke sini. Mungkin ya. Kita balik lagi aja Bun, jangan ke sini Bun. Kemana nih? Nggak boleh. Itu ke sana, arah keluarnya jangan yang ke sini. Mau ke sana? Oh, Sama arah keluar, cuman mungkin sekarang udah nggak dipakai lagi. Nah, ada tulisan arah keluar, jadi muter kayak gitu ya ke sebelah sana. Oh sama ya, muter. Nah ini bisa tembus yang tadi lagi. Wah ini kalau misalkan nggak lihat pelang seperti ini, nyelonong masuk sendirian ya udah, wassalam, bakal kesasar. Oh lihat bangunannya, wow ternyata bangunannya ada 3 lantai ya, 1, 2, 3. Besar banget, luar biasa ya, masya Allah, subhanallah ya teman-teman. Itu bangunannya ada 3 lantai loh. Bentar, Kang Hakim mau ngambil foto dulu di sini nih. Ini kayaknya bagus banget tuh. Dan ini ukiran-ukiran ya. Banyak ukiran-ukirannya juga di sini. Udah selesai.
Oh, ini kalau misalkan sendirian, Bun, bakalan kesasar ya. 1000 ruangan. Banyak banget ruangannya di sini. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak tempat yang ditutup di sini ya. Tuh, yang di atas tadi. Sampai pusing saya. Ini bener gak ya akses jalan keluar? Tapi udah ngikutin jalan ini aja. Jalan yang terang benderang kayak gini pasti kita ketemu jalan keluar. Oh, gelap. Banyak yang dipagar juga. Mungkin yang dipagar ini tempat-tempat yang disakralkan seperti tadi. Tidak sembarangan orang masuk. Apa nih tulisannya? Sumur perut bumi. Oh, di sini berarti sumurnya ya, sumur perut buminya. Oh iya, ini udah keluar nih, alhamdulillah. Akhirnya keluar juga nih. Di sebelah sini juga sama ya. Banyak para pedagang. Ayo, Bun. Oke teman-teman, mungkin cukup saya aja untuk video saya kali ini. Kunjungan saya di salah satu masjid yang sangat unik, Masjid Asbabul Kahfi, yang ada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tadi udah dijelaskan dengan detail sama Pak Ustadz Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.